Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ayyamana ayyama ibadatin wa ayyama ta'atin wa ja'ala ta'atana taqarruban wa qurbatan lillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya 'ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini di Sayyidul Ayyam kita bisa dihimpun kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Dan semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan mulai dari pagi hingga saat ini mendapatkan kemuliaan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sanjungan kepada uswah hasanah kita, Imamul Muttaqin, Qaidul Mujahidin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya, serta kita selaku umatnya yang berusaha untuk istiqomah mengikuti sunnah-sunnah serta risalah-risalahnya, dengan harapan kita mendapatkan syafaat dari yaumil akhir. Selanjutnya dari mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada jamaah sekalian, khususnya kepada diri khatib pribadi, untuk bersama-sama meningkatkan serta mengupgrade mutu kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik keimanan dan dengan sebaik-baik ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dengan iman yang baik kita mampu melaksanakan amalan-amalan shalih. Dan dengan takwa yang baik pula kita mampu membekali diri kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekalah dengan sebaik-baik bekal ketika kita hidup di dunia ini, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah, dan bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Teramat penting bagi kita mengetahui dan menyadari untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa misi terpenting kita hidup di dunia yang fana ini. Maka dari itu Allah Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quranul Karim
dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk mengabdi, menyembah, bersujud dan beribadah kepada-Ku semata. Oleh karenanya, esensi daripada diciptakan manusia Allah Ta'ala yaitu hanya untuk mengabdi, menyembah, bersujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai datangnya ajal atau kematian. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu tujuan akhir atau output kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu agar kita menjadi insan-insan yang memiliki nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari orang-orang sebelummu. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah makna takwa itu? Kata takwa diartikan sebagai al-wiqayah, yang memiliki arti yaitu perlindungan diri. Sebagaimana tameng agar kita mampu melindungi diri kita dari musuh-musuh keimanan, yaitu virus-virus akidah, virus-virus akhlak, dan virus-virus keimanan yang lain, syirik dan sebagainya. Kemudian para ulama mengartikan kata takwa sebagai al-amalu bi ta'atillah 'ala nurin min Allah. Takwa yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cahaya Allah. Kemudian takwa adalah raja'u thawabillah. Takwa memiliki arti totalitas, berharap penuh akan jasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian takwa memiliki arti tarkul ma'asi 'ala nurin min Allah. Takwa yaitu menghindari atau meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa adalah al-makhafah min 'adzabillah. Takwa memiliki arti, memiliki rasa takut dalam dirinya, memiliki kecemasan, kekhawatiran dalam dirinya akan siksa atau azabnya Allah di yaumil akhir. Kemudian Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan kata takwa sebagai al-khauf minal jalil. Takwa yang itu memiliki rasa takut kepada Allah yang maha jalil, yang maha agung, yang maha besar. Kemudian takwa adalah al-amalu bin tanzil. Takwa yang itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takwa adalah al-qana'ah bil qalil. Takwa itu memiliki rasa cukup akan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya merasa puas terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian takwa yang terakhir adalah al-isti'dad li yaumir rahil. Takwa itu memiliki arti memiliki persiapan yang cukup, memiliki persiapan yang matang untuk menghadapi yaumur rahil atau yaumul akhir. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan kata takwa dalam sebuah kisah. Pernah suatu hari Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Maka berkata Umar kepada Ubay, "Wahai Ubay, apakah takwa itu?" Kemudian ia jelaskan, "Pernahkah engkau melewati jalan yang penuh duri, wahai Umar?" Kemudian Ubay menjawab, "Ya, saya pernah. Apakah yang kau lakukan saat itu?" Kemudian Umar menjawab, "Saya akan melewati jalan tersebut dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan agar saya terhindar dari duri-duri yang ada di jalanan tersebut." Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, "Itulah makna takwa yang sebenarnya."
Hadirin rahimakumullah. Dari riwayat tersebut bisa kita ambil ibrah, bisa kita ambil sebuah pelajaran yang amat berharga dalam kehidupan kita. Bahwasanya takwa adalah kepekaan batin, takwa adalah kelembutan perasaan, takwa adalah rasa khauf, rasa takut, rasa cemas dalam dirinya, sehingga ketika ia mau melakukan kemaksiatan, ia memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki rasa malu untuk berbuat maksiat, memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam lahir dan batinnya ia selalu mendapatkan muraqabatullah, yaitu pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh langkah-langkahnya, gerak-geriknya ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun ia berada. Inilah makna takwa yang sebenarnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 136, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bergegaslah menuju maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menunda-nunda amal soleh, jangan sampai kita menunda-nunda taubat, jangan sampai kita menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda ibadah. Karena kalau kita menunda-nunda amal soleh, maka yang terjadi adalah penyesalan. Pepatah mengatakan, lan tarji'a ayyamul lati madat, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Bahwasanya hari-hari yang telah berlalu merupakan tolak ukur bagi kita, evaluasi bagi kita, perbaikan bagi kita, agar kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Apa tujuannya kita menyegerakan diri kita menuju ampunan Allah? Karena Allah Maha Pengampun, karena Allah Maha Pemaaf. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Tujuannya adalah agar kita mampu meraih surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang mana surga tersebut telah disediakan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian dalam Ali Imran ayat 134 sampai 136 Allah menjelaskan ada beberapa karakteristik dari kepribadian orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang-orang bertakwa senantiasa berkomitmen untuk menolong agama Allah. Senantiasa komitmen untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala fis sarra' wad dharra, baik dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit, baik dalam kondisi senang ataupun dalam kondisi susah, baik dalam posisi teratas ataupun posisi terbawah. Dalam hal ini ia komitmen untuk bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ia komitmen untuk bisa menolong saudara-saudaranya yang telah mengalami kesulitan. Karena Rasul pernah bersabda, man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya, baik itu urusan di dunia dan urusan di akhirat kelak. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Karakter yang kedua dari kepribadian orang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang bertakwa mampu menahan emosinya, orang bertakwa mampu meredam amarahnya. Karena Rasulullah pernah bersabda, laisa syadidu bisur'ah fa innama syadid alladhi yamtaliku nafsahu 'inda al-ghadab. Bukan dikatakan orang yang kuat adalah ia memiliki tubuh yang kekar. Bukan dikatakan orang yang kuat adalah yang mampu mengeluarkan jurus-jurus hebat dari dirinya. Bukan dikatakan orang yang kuat adalah yang mampu berbulat dan sebagainya. Namun kata Rasulullah, orang yang kuat adalah alladzi yamtaliku nafsahu 'inda al-ghadab. Dikatakan orang yang kuat adalah manakala ia mampu mengendalikan dirinya ketika dalam posisi marah. Karena marah ini akan berefek, akan mengakibatkan hal-hal yang buruk dalam diri kita.
marah akan menimbulkan perselisihan, marah akan menimbulkan permusuhan antar umat, marah akan menimbulkan perselisihan antar suku, bangsa dan sebagainya. Sehingga Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, niscaya engkau mendapatkan surga. Kemudian karakter atau pribadian orang bertakwa yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa itu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ia memiliki sifat pemaaf kepada saudaranya, kepada temannya, kepada tetangganya dan sebagainya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian karakter yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Tatkala ia terjerumus dalam perbuatan yang keji dan munkar atau menzalimi dirinya sendiri, zakarullah, ia pun langsung mengingat Allah. Ketika ia berbuat salah, ketika ia berbuat dosa dengan sengaja ataupun tidak sengaja, zakarullah, langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala, langsung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru li dzunubihim, maka ia pun beristighfar atas dosa-dosanya. Orang yang bertakwa, ciri yang kelima, ia suka beristighfar, membiasakan dirinya, lisannya basah dengan istighfar, lidahnya basah dengan zikrullah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa yang mampu mengampuni dosa-dosa mereka selain Allah Subhanahu wa taala, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan seketika itu ia pun tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi dengan sepengetahuan darinya, dengan sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkomitmen untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai takwa kepada Allah dalam keseharian kita, maka sejatinya kita akan mendapatkan buah ketakwaan itu sendiri. Buah ketakwaan yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita gelar Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Furqan adalah al-faslu bainal haq wal batil. Al-Furqan adalah pemisah antara hak yang batil, pemisah antara tauhid dengan syirik, pemisah antara halal dan riba, pemisah antara yang baik dan yang buruk. Inilah Al-Furqan. Oleh karenanya Allah tegaskan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlin 'adzim. Wahai orang-orang yang masih memiliki keimanan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, jika engkau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadamu Al-Furqan, kemampuan untuk bisa membedakan antara hak yang batil, antara benar yang salah, antara tauhid dengan syirik, antara halal dan riba, antara yang halal dan haram. Inilah Al-Furqan. Di samping itu, wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum, Allah juga menghapus kesalahan-kesalahanmu di masa yang lalu, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah memberikan maha karunia yang amat besar, dan Allah memiliki karunia yang amat besar bagi kita semuanya. Poin yang pertama adalah Al-Furqan. Kemudian buah ketakwaan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar daripada permasalahan hidup kita di dunia dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah berfirman dalam surah Al-Talaq, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar dan memberikan baginya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Setiap dari kita memiliki permasalahan hidup, setiap dari kita memiliki problem dari kehidupan kita, maka solusi atau jawaban terbaik
kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, maka berlarilah kepada Allah Subhanahu wa taala, biarlah Allah yang menyelesaikan permasalahan hidup kita. Kemudian poin yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hambanya yang komitmen, yang istiqamah dalam bertakwa ke dalam surganya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-15, "Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil 'ibad." Telah disediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka hidup kekal abadi selama-lamanya. Wa azwajun mutahharah, dan mereka mendapatkan bidadari-bidadari surga. Wa ridwanun minallah, dan mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil 'ibad, dan Allah Maha melihat bagi hamba-hambanya. Dengan demikian, dengan kita komitmen menerapkan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya kita akan mendapatkan dua dimensi kebaikan, yaitu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، أقيموا الصلاة.